Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evinda Rosliani, BP 17230014, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam proposal penelitian saya menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini sendiri berguna untuk mengelola serta mencari data penelitian. Saya sendiri akan melakukan penelitian pada perusahaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Langsung saja saya akan masuk ke bab 1. Penerimaan pajak itu sendiri merupakan iuran wajib pajak kepada negara yang berguna untuk pembangunan daerah serta berguna untuk membiayai suatu daerah. Penerimaan pajak itu sendiri diukur melalui realisasi penerimaan dan potensi penerimaan pajak daerah. Contoh fakta atau fenomena pada penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumeneb tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2008 mengalami penurunan, namun pada tahun 2009 sampai 2011 mengalami kenaikan, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah itu sendiri, di mana dengan presentasi realisasi mengalami fluktuasi penerimaan pajak Kabupaten Sumeneb tahun 2006 sampai 2011. Itu artinya ada beberapa faktor yang mungkin berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumeneb sehingga dapat mengalami fluktuasi. Di sini ada contoh studi kasus penelitian terdahulu, yaitu penelitian Sania dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah, serta diikuti oleh penelitian Lewis dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah, serta penelitian Utami dan Wiranti dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendapatan Per Kapita terhadap penerimaan pajak daerah, serta penelitian Miftahul dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah. Rumusan masalah dari proposal saya sendiri yaitu bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Bagaimanakah pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Serta bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Serta tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Kota Padang, serta untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Bapenda Kota Padang, dan bagaimana untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak daerah dalam suatu negara, serta untuk menambah wawasan peneliti. Kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori dan pengembangan hipotesis. Menurut para ahli, penerimaan pajak itu sendiri yaitu yang pertama menurut Ray M. Sommerfeld. Pajak didefinisikan sebagai
pengalihan sumber yang wajib dilakukan dan dipungut berdasarkan kriteria yang ditetapkan, tanpa menerima manfaat khusus agar dapat menjalankan tujuan sosial dan dapat membangun ekonomi suatu negara. Sedangkan menurut Mardiasmo, pajak didefinisikan sebagai pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Sedangkan menurut Muhammad Zain dan Dodo Syarif Hidayat, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seorang pribadi kepada daerah tanpa imbalan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan suatu negara. Pada pengembangan hipotesis didukung dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Sania 2018, bahwasanya jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, serta penelitian Miftahul pada tahun 2018, bahwasanya jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dan penelitian Utami dan Wirati 2016, bahwasanya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, serta pada penelitian Sari dan Ilyas pada tahun 2019, bahwasanya jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Di sini X1 terhadap Y membuktikan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kemudian pada X2, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penerimaan pajak daerah, yaitu dibuktikan dengan penelitian Kurniawan pada tahun 2017, bahwasanya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, serta penelitian Usman pada tahun 2017, bahwasanya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, dan penelitian Saputri 2019, bahwasanya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, serta penelitian Fahmi Agustin pada tahun 2016, bahwasanya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Maka H1 terhadap Y atau X1 terhadap Y yaitu berpengaruh bahwasanya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Kemudian X3, produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah, yaitu didukung dengan penelitian Sania pada tahun 2018, bahwasanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, serta penelitian Oliver J. Forbes pada tahun 2015, bahwasanya produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, serta penelitian Miftahul pada tahun 2018, bahwasanya produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, dan penelitian Utami dan Wariti pada tahun 2016, bahwasanya produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Maka X1 terhadap Y bahwasanya produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Di sini saya akan menjelaskan kerangka konseptual bahwasanya jumlah penduduk X1 dan pendapatan asli daerah X2 serta produk domestik regional bruto X3 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Di sini H1 jumlah penduduk, H2 produk domestik, H2 pendapatan asli daerah, H3 produk domestik regional bruto, dan di sini ada H4. Gabungan dari jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah. Pada bab 3 metodologi penelitian saya menggunakan jenis penelitian yaitu kuantitatif, jenis data berskala rasio dan time series, sumber data saya sekunder, serta objek penelitian saya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Teknik pengumpulan data saya yaitu dokumentasi,
Definisi operasional variabel di sini yaitu penerimaan pajak daerah Y, total penerimaan pajak daerah, serta jumlah penduduk X1, total jumlah penduduk, pendapatan asli daerah X2, total pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto X3, total produk domestik regional bruto. Teknik analisis data yaitu pertama melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas. Yang ketiga, melakukan uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Yang keempat, melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Yang kedua, melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri terdiri dari uji nilai T, uji goodness of fit atau statistik F-test, kemudian melakukan uji R, koefisien determinasi, dan yang ketiga melakukan uji regresi linear sederhana atau berganda. Sekian dari presentasi saya mengenai proposal dengan judul pengaruh jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, dan produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah. Sekiranya ada kata-kata atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika saya tahu banyak kekurangan pada presentasi saya ini, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.